Saudaraku yang saya cintakan Allah SWT, begitu juga kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah selalu menyempurnakan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan menyempurnakan nikmat tersebut dalam diri kita. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, atmim lana, sempurnakanlah kepada kami cahayamu, yaitu Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya cintakan Allah Ta'ala, dalam kesempatan kali ini, saya yang sekedar mengingatkan kembali bagian dari amaliyah seorang mukmin yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah panduan dalam kehidupannya, meyakini Al-Quran sebagai irsyad, sebagai pembimbing, meyakini Al-Quran sebagai nur cahaya dalam kehidupannya, maka sudah barang tentu seorang mukmin itu tidak boleh lepas dari aktivitas kebersamaan dengan Al-Quran. Aktivitas yang seakan-akan dia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bergerak tanpa Al-Quran. Inilah sebuah kerinduan dari seseorang yang mengimani Al-Quran. Dan inilah bagian dari keyakinan mereka, keyakinan yang tidak pernah disentuh dengan keraguan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman, yaitu dzalikal kitab la raiba fihi, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keyakinan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi mereka yang meyakini, dalam mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa akan terus bertambah, hidayah akan ditambah oleh Allah Ta'ala, hidayah akan diberikan setiap saat, dia akan dicurahkan kepada mereka yang bertakwa manakala mereka menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan utamanya. Dan itulah yang kita minta setiap waktu, setiap saat dalam doa kita, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Dan tentu orang yang meminta hidayah ini, meminta ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah, akan artinya berilah sebuah hidayah kepada jalan lurus. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa hidayah itu adalah sesuatu nikmat yang sangat berharga, dan hidayah itu akan terus diberikan, dikaruniakan kepada mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah selalu akan bertambah, hidayah akan selalu terus ditambahkan bagi mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya cintakan Allah Ta'ala, dan ini pentingnya kita mencari atau berusaha atau meningkatkan cara kita interaksi kepada Al-Quran, agar Al-Quran itu betul-betul membimbing, menambah hidayah dalam hidup kita. Semakin kita bersama Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan semakin memberikan petunjuk, semakin memberikan sebuah cahaya yang terang, memberikan sebuah peta kharitah, memberikan peta yang sangat jelas dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Samudra kedalaman Al-Quran akan memberikan sebuah keyakinan kepada kita tentang bahwa Al-Quran tidak akan pernah kering untuk memberikan sebuah air yang mendinginkan hati kita dan pikiran kita untuk meyakini panduan hidup kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan apa yang menjadi nasihat salah satu ulama, yaitu Syekh Dr. Shalih Abdul Fattah. Dalam salah satu nasihatnya, beliau mengingatkan kepada kita labuda, jadi atau lazim, atau sebuah kelaziman, sebuah keharusan, kata beliau, sebuah kewajiban bagi setiap muslim, itu untuk memiliki 3 amaliyah setiap harinya, menginfakkan setiap harinya 3 waktu, 3 agenda ya setiap harinya untuk Al-Quran. 3 waktu untuk Al-Quran. Kata beliau, yang pertama adalah waktu tilawah, waktu tahfidnya, dan waktu tadaburnya. Disampaikan dalam salah satu bukunya, yaitu Mafatih Ta'amul Ma'al Quran. Jadi ada 3 aktivitas yang tidak boleh lepas seorang muslim itu dengan Al-Quran, yaitu waktu untuk tilawahnya, itu membacanya, waktu untuk tahfidnya, menghafalkannya, dan waktu untuk tadaburnya. Karena 3 hal tersebut adalah pintu
hidayah. Gitu. Sebagaimana fungsi Al-Quran dan sebagai kitab hidayah, dia akan terbuka, akan akan membukakan kita pada hidayah Allah Ta'ala ketika tiga aktivitas tersebut dijalankan dalam kehidupannya. Artinya berarti ada ada tiga agenda, khususnya mereka yang tentu berdakwah di jalan Allah Ta'ala, khususnya mereka yang ingin meningkatkan kualitas keimanan yang pun Allah Ta'ala, ingin meningkatkan mujahadahnya untuk menjadi pejuang di jalan Allah Ta'ala, maka tiga hal tersebut tidak boleh lepas dari hidup kita. Bahwa tilawah, tahfidz dan tadabbur bukan sebuah skill aktivitas ya skill sebagaimana yang kita lakukan dalam skill kehidupan sehari-hari, tetapi itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari sebuah keharusan, bagian dari sebagaimana kebutuhan hajat yang sangat mendesak, hajat yang terus berulang. Bagaimana hajat syariah, hajat kebutuhan akan manusia kepada makan itu setiap hari itu pasti akan ada laparnya, akan halusnya. Nggak ada manusia itu selesai urusan makan, nggak ada sampai dia ajal kematian yang menyebutnya itu makan akan terus dia inginkan gitu. Karena nggak ada istilah selesai, dia akan mengalami sebuah kelaparan. Itulah kehidupan dunia, nggak akan selesai kecuali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surga Allah tidak akan ada tempat untuk kecapean, kelaparan, kesusahan dan seterusnya. Dunia sepenuhnya terbatas. Ada nikmat lisan, nikmat makan itu terbatas, waktunya terbatas dan bahkan terbatas tampungannya, terbatas tambungan kita makan nggak akan ada saatnya kita kenyang, ada saatnya berhenti. Nggak ada orang itu nggak pernah merasa kenyang gitu. Pasti ada masanya dia kenyang berhenti dan ada masanya untuk dia lapar dan harus makan kembali. Itulah dunia dan semua aktivitas itu dalam dunia ada batasnya. Termasuk dalam hal aktivitas untuk kehidupan dunia membutuhkan akan panduan, akan ajaran. Maka seorang khususnya mereka beriman kepada Allah Ta'ala, mengimani Al-Quran, maka tidak ada waktu untuk berhenti dalam aktivitasnya kebesaran Allah. Khususnya kata beliau, tiga hal tersebut yaitu tilawah, tahfidz, dan tadabbur. Meskipun sudah tahfidz 30 juz misalkan, itu tidak akan berhenti karena tahfidz yang dia difahami bagi seorang mukmin adalah tahfidz yang mampu mengantarkan pada pintu-pintu hidayah kepada Allah Ta'ala. Pintu-pintu hidayah pada seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran itu adalah sebagai kitab hidayah. Jadi tahfidz adalah salah satu pintu hidayah atau salah satu pintu untuk menjadikan fungsi utama Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, sebagai kitab hidayah petunjuk bagi manusia. Gitu. Baik, satu persatu yang saya sampaikan sebagaimana pesan beliau bahwa kata Syekh Abdul Fattah itu beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tilawah adalah tilawah ta'abudi, tilawah yang menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu sebuah kehajat, sebuah keharusan karena manusia tidak ada manusia itu yang tidak menghamba. Jadi fitrah manusia semua menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, persoalannya dia menghamba kepada siapa? Ini yang oleh karena itu risalah datang, Al-Quran diturunkan untuk meluruskan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Nah, aktivitas tilawah itu dalam rangka untuk meluruskan atau meluruskan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Atau aktivitas tilawah itu adalah bagian dari cara menghamba yang benar kepada Allah SWT. Atau aktivitas tilawah adalah mengantarkan pada tadi pintu hidayah agar apa? Agar kesiapan seseorang ketika melakukan tilawah itu untuk merespon, menyambut, mengikuti apa yang menjadi ajaran dan apa yang menjadi arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang meskipun pada aspek yang paling rendah adalah tilawah itu akan menjawab kebutuhan asasi dari ruhiyah gitu. Karena ruhiyah adalah salah satu makan yang tidak boleh itu ditinggalkan karena ruh ada butuh makan, jasad butuh makan, akal butuh makan dan seterusnya. Nah, Al-Quran menjadi salah sumber utama dari makanan ruhiyah. Maka jadikan tilawah itu sebagai bagian dari ta'abudi, bagian dari tilawah ta'abudi, bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka
Oleh karena itu juga para ulama mendefinisikan salah satu definisi Al-Quran adalah al-muta'abadu bitilawati, bahwa tilawah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembalikan pada definisi tilawah itu adalah follow up, mengikuti, melanjutkan. Artinya ketika seorang tilawah itu adalah kesiapan untuk mengikuti, kesiapan untuk menjadikan Al-Quran sebagai cermin, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya. Contoh misalkan ada ungkapan Al-Quran itu dengan mengatakan bahwa wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Jadi al-qamar bulan itu tampak indah ketika dia mengikuti matahari. Aslinya bulan itu adalah sesuatu yang gelap. Kemudian dia terang karena mendapatkan cahaya matahari. Begitu juga kehidupan manusia. Bahwa kehidupan manusia dan seluruh makhluknya itu adalah makhluk Allah Ta'ala itu adalah awalnya sesuatu dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang mati. Kemudian Allah hidupkan dengan Al-Quran, Allah hidupkan dengan cahayanya. Inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Atau Allah katakan Allah walilladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya. Semua redaksi dari Al-Quran menunjukkan bahwa ya makhluknya semua berasal dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mati, kemudian Allah hidupkan bagaikan sebuah tanaman dari tanah yang kering, kemudian dia tumbuh setelah Allah turunkan air hujan itu. Begitulah yang dimaksud tilawah yang mengantarkan kepada penghambaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam aktivitas hariannya, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah panduan kepada kita. Ini juga bagian dari bagaimana kita kembali untuk memperbarui itibak kita kepada Rasulullah, bagian dari cinta kepada Allah Ta'ala dalam momen Maulid Nabi ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah aku. Salah satunya adalah mengikuti bagaimana arahan Rasulullah SAW kepada kita untuk bagaimana aktivitas harian kita terhadap Al-Quran tersebut. Salah satunya adalah aktivitas tilawah, aktivitas membaca Al-Quran. Dalam konteks skillnya tentu adalah memperbaiki agar dia agar tilawah itu memiliki bobot ta'abudi, memiliki bobot penghambaan kepada Allah Ta'ala, maka dia harus diperbarui, harus diperbaiki dalam hal kualitas dan kuantitas tilawahnya. Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi Allah katakan bahwa adapun orang-orang yang aku berikan Alkitab kepadanya, kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi, mereka selalu yatlunahu, selalu membaca Al-Qur'an, selalu membacanya dengan haqqa tilawatihi, dengan tilawah yang haqqan. Mana yang pertama adalah haqqan tilawati, adalah dalam hal kualitas, baik itu kualitas skill dalam membaca, dan itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Skill membaca, orang yang meyakini, mengimani Al-Quran atau menikmati Al-Quran, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita, dan Allah Ta'ala juga bidwaratil Qur'ana tartila. Artinya dengan tartil berarti dengan tajwid, sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid. Rasulullah mengatakan yazinu Quran bi aswatikum, perbaikilah, perbaguslah suara kamu, Al-Quran itu dengan suara kamu. Bi aswatikum artinya dengan suara kamu, dengan tajwidnya, dengan kadar tajwid yang baik, dan seterusnya. Itu adalah kualitas. Agar apa? Agar tadi makna tilawah yang naik pada bobot ta'abudi itu akan didapat. Saya contohkan begini misalkan. Keindahan Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran itu salah satunya adalah bisa dilihat dari keindahan bacaan. Walaupun mungkin yang membaca tidak paham maknanya, tapi ketika dia sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan mendekati pada sesuai dengan salah satu kemujizatan Al-Quran dari keindahan bacaan itu mampu menjadikan pintu hidayah dari Allah Ta'ala kepada setiap hamba gitu.
Banyak orang yang mendapati hidayah dari Al-Quran dari mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang bagus, yang baik. Gitu. Ya. Walaupun dia tidak tahu maknanya. Ya. Tidak tahu, tidak mengerti maknanya. Atau juga keindahan Al-Quran yang tidak sekedar keindahan bacaannya, tapi juga keindahan dari bobot sastranya, bobot ya ketika dia dibaca, karena Al-Quran itu qiraah, dia sebut Al-Quran ketika terbaca gitu. Itu disebut Al-Quran. Kalau dalam tulisan itu namanya mushaf gitu. Zaman dulu belum dikenal, artinya bahwa ketika dikatakan Al-Quran, kalamullah itu ketika terbaca, bunyi, itu baru disebut Al-Quran. Nah, banyak sejak zaman dulu pun banyak bagaimana orang-orang yang mereka tertarik dengan dakwah, tertarik dengan Islam itu karena memiliki mendapatkan mukjizat dari keindahan mukjizat dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana Umar bin Khattab itu masuk Islam karena kagum dengan Al-Quran yang dibaca ketika mendengarkan surat Toha yang dibaca. Tapi sebaliknya, karena sekali lagi bahwa hidayah adalah rizki dari Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ada juga manusia yang dia menikmati hanya sebagai batas, sebagai sastra, sebagai keindahan, tapi tidak sampai pada hidayah. Gitu. Sebagaimana seperti Walid bin Mughirah gitu, mengakui tentang kehebatan, kebenaran Al-Quran itu, tetapi ia tidak mampu menjadi pintu hidayah. Ya. Saudara yang saya cintai karena Allah itu dalam hal tilawah ta'abudi bermakna meningkat pada tataran tadi kualitas Al-Quran yang kita dekati dari aspek kualitas bacaan. Belum lagi kualitas dalam hal tadabbur, kualitas dalam hal pemahaman kita. Tapi makna dari haqqa tilawati itu adalah sebetulnya adalah pertama adalah kaidah bacaan, kedua adalah kebenaran kita, kesiapan kita untuk mengikuti Al-Quran, dan yang lebih dari itu para ulama semua, hampir semua kalau kita resum adalah, kalau kita simpulkan maksudnya itu memahami bahwa haqqa tilawah adalah keterlibatan kita dalam hal atau maksudnya keterlibatan lisan kita, akal kita dan hati kita dalam ketika tilawah. Jadi tidak sekedar tilawah itu hanya melibatkan lisan saja. Agar dia bermakna haqqa tilawati, maka dia harus melibatkan lisannya, akalnya, sekaligus hatinya. Ini butuh sebuah tidak hanya sekedar kebiasaan, tapi sesuatu hal yang baik itu harus dibiasakan. Gitu. Mungkin ketika pertama ya dia belum terbiasa, nanti lama-lama akan harus dibiasakan. Ketika sudah terbiasa, maka dia akan mampu masuk dalam esensi utama dari Al-Quran, itu akan menyentuh hati dan akal sekaligus. Kadang orang itu tidak paham maknanya ketika dia membaca dengan betul-betul serius, itu secara tidak langsung ya lisan itu yang fasih, atau lisan itu yang fusaha, yang fasih, yang ketika membaca Al-Quran itu secara tidak langsung dia mempengaruhi jasadnya untuk siap menerima, termasuk adalah ruhnya untuk menerima bimbingan Al-Quran. Jadi keterlibatan lisan ketika membaca, keterlibatan akal ketika dibaca, dan keterlibatan hati untuk siap mengikuti Al-Quran. Dan oleh karena itu, maka agar aspek bobot ta'abudi pada aspek tilawah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala tidak sebuah keharusan bagi seorang mukmin untuk menjadikan ini sebagai bagian aktivitas harian. Gitu. Dan sekali lagi sekarang ini aktivitas harian yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW bahkan tidak sekedar memperhatikan aspek tadi haqqa tilawatinya, kualitas dan kuantitas tilawahnya. Nabi memberikan langsung rincian Iqra'ul Quran fi kulli syahrin, baca Al-Quran dalam satu bulan, itu berarti ya perintah kepada kita minimal kita adalah seorang muslim itu mau tadi sebagaimana nasihat dari Syekh Abdul Fattah tadi, maka seorang muslim harus memberikan waktunya kepada Al-Quran itu, ya, untuk Al-Quran itu dalam harian setiap harinya itu minimal seorang muslim itu dalam satu hari itu 1 juz dalam hal tilawahnya, gitu. Ya, dalam hal tilawahnya itu minimal gitu.
Nah, karena kapasitas para sahabat adalah luar biasa, mereka protes ketika 1 hari 1 juz. Karena mereka sudah terbiasa melakukan tilawah lebih dari itu. Kemudian juga selain itu agar tilawah itu bermakna ta'abudi dan meningkat dan karena ini tilawah ta'abudi, maka Rasulullah SAW juga memberikan poin penting atau memberikan apresiasi dan memberikan sebuah motivasi kepada kita agar untuk menjadikan ini sebagai bagian dari aktivitas harian tadi, mau infakkan waktu untuk tilawah dalam harian, dalam aktivitas harian tadi. Rasulullah juga memberikan sebuah semangat kepada kita, menempatkan bahwa aktivitas tilawah itu bagian dari sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ummati, kata Nabi dalam sebuah hadis itu, beliau mengatakan afdalu ummati afdalu ummati, jadi sebaik-baik ibadah umatku itu, kata beliau, adalah tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku itu, afdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Jadi sebaik-baik ibadah umatku itu adalah tilawatul Quran. Itu juga memberikan sebuah spirit kepada kita. Nah, oleh karena itu ada zikir-zikir harian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar tadi tilawah itu tidak sekedar dimaknai sebagai sebuah skill membaca, tapi harus mampu meningkat pada bobot ibadah. Akhirnya ada zikir-zikir harian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain tadi tadarus harian 1 juz, maka ada zikir-zikir harian agar zikir-zikir hari itu memiliki sebuah bobot kepada kita untuk mentarbiyah aktivitas kita. Contoh ada amali harian, misalkan membaca surat Al-Mulk, ada ibadah harian dalam zikir dengan surat Ad-Dukhan, ada ibadah harian sampai kepada ayat-ayat pilihan, ayat kursi, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu semua adalah bagian dari cara mentarbiyah seorang hamba, umatnya ini. Nabi menganjurkan agar kita tidak lepas dari zikir harian dengan wirid Al-Quran. Contoh misalkan harian, dalam salah satu penjelasannya itu Syekh Adil itu beliau mengatakan bahwa ketika seorang itu membiasakan membaca surat Al-Mulk hariannya, itu secara tidak langsung surat Al-Mulk itu akan mengingatkan pada kita, membimbing pada kita, memandu pada kita, tidak lepas dari panduan Al-Quran. Contohnya misalnya mengatakan sejak pertama ketika membaca, dan itu di dalam teknisnya kan, dalam prakteknya itu sunahnya dibaca sebelum tidur. Jadi ketika kita sebelum tidur kemudian membaca tilawah surat Al-Mulk, itu secara tidak langsung surat Al-Mulk itu membimbing kepada kita sebelum kita memasahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, ya, sebelum kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala, termasuk urusan nyawa kita yang siap untuk dicabut nyawa kita, karena tidur itu adalah bagian dari kematian, gitu, ya. Hanya Allah Ta'ala nanti yang punya kuasa untuk mengembalikan nyawa itu. Ketika orang sudah tidur, sudah tidak punya daya apa-apa, kecuali ia telah dikehendaki Allah Ta'ala untuk bangun kembali. Nah, sebelum itu maka dibimbing, ditarbiyah dengan surat Al-Mulk. Nah, ini makna dari tilawah sebagaimana tilawah ta'abudi. Itu baru surat Al-Mulk. Dari sejak pertama saja, di awal surat Al-Mulk telah membimbing kita untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala, untuk berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru ayat pertama, bagaimana Allah Ta'ala telah mengingatkan kita tentang keberlimpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka Allah mulai dengan tabarok. Tabarok itu dari kata keberkahan. Walaupun kalau di terjemahan itu maha suci. Maha suci artinya bahwa Allah itu suci dari setiap aib, setiap aib, setiap cacat, setiap sesuatu yang nihil, sesuatu yang cacat, sesuatu yang aib, yang berkurang, karena Allah tidak akan pernah memutus keberkahannya. Jadi keberlimpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya, dan semua berada dalam genggaman Allah Ta'ala, limpahan nikmat itu.
semua biadil mulk, artinya manajemen pengaturan itu ibarat sebuah kerajaan itu semua berada dalam tangan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka sudah selesai bagi manusia untuk ketika membaca itu sebelum tidur menyerahkan husnudzonnya kepada Allah Ta'ala, prasangka baiknya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang kurang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidur menjadi nyenyak, tidur menjadi nikmat, tidur menjadi mimpi yang indah ketika kita mulai dengan wirdul Quran, ketika kita memulai dengan tarbiyah Quran dari surat Al-Mulk. Belum lagi Allah mengingatkan untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk memperbarui kualitas ikhlas kita kepada Allah Ta'ala, kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala, kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi kuantitas tapi kualitas kita. Begitu juga di surat-surat di ayat berikutnya mengingatkan kepada innalladzina syara'a bil ghaib dan seterusnya tentang khasyatullah Ta'ala itu akan membimbing seluruh akal kita, pendengaran kita dan seterusnya. Bagian dari syukur kepada Allah. Dan begitu juga di halaman berikutnya itu dalam surah Al-Mulk Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak pantas bagi seorang hamba itu tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal itulah yang mengantarkan pada kenikmatan tidur kita mengawali hari kita, mengakhiri aktivitas harian kita untuk kembali tidur menyerahkan kepada segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Itu baru surat Mulk kalau kita kaji satu persatu itu memberikan sebuah bimbingan atau tarbiyah kepada kita terhadap pentingnya kita itu mengakhiri atau pentingnya kita itu untuk menutup urusan harian kita itu dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru surat Al-Mulk, belum lagi surat-surat lain, zikir-zikir lain dari surat Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya itu semua bernilai tarbiyah yang bermakna bahwa tadi kalau itu bagian dari skill tilawah maka meningkat pada bobot ta'abudi atau ibadah kepada berbuat sebagai sebuah ibadah kepada Allah yang akan memberikan curahan pahala, tidak sekedar pahala tapi juga dia akan memberikan sebuah sebab pintu-pintu hidayah itu terbuka dari Allah SWT dan Al-Quran akan memfungsikan panduan bagi kita untuk menunjuki hidayah pada jalan yang lurus atau sebagaimana kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ini sampai jam berapa ya? Jam 4. Halo? Sampai jam 4 Ya, di tambah 10 menit lagi nggak apa-apa. Baik. Ada tiga akses. Yang pertama tadi tilawah ta'abudi. Yang kedua adalah ada kata beliau maka harus mengkhususkan kita dalam agenda harian itu adalah tahfidz tarbawi. Baru yang ketiga adalah kata beliau adalah tadabur jihadi. Kita singkat saja. Jadi yang disebut tahfidz tarbawi adalah bahwa ketika seorang itu melakukan sebuah aktivitas menghafal, taruhlah berarti kalau sudah hafal misalkan 30 juz atau kalau sudah hafal surat-surat pilihan berarti murojaah gitu. Dia murojaah surat Al-Mulk, murojaah surat Al-Kahfi, murojaah surat Yasin, murojaah surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat-surat pilihan, murojaah surat Al-Waqiah dan seterusnya itu. Bagaimana agar tahfidz yang memindahkan apa yang menjadi kalamullah bermakna Al-Quran yang terbaca yang keluar dari dada itu kan maknanya tahfidz. Berarti artinya menyimpan Al-Quran itu dalam dada kita agar bermakna qiraah tadi, agar bermakna dia terbaca itu keluar dari dada kita itu berarti itu disebut tahfidz sebenarnya. Bukan aktivitas ketika kita membaca kemudian mengulang-ulang mengingatkan dalam memori kita, bukan itu bagian kecil dari proses menghafal Al-Quran. Tapi tahfidz sebenarnya adalah agar dia bernilai sebagai tarbawi maka dia harus dikembalikan pada ruh tahfidz itu untuk mengantarkan pada perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik atau perubahan sebagaimana tarbiyah itulah. Tarbiyah kan ya robba ya rubu, artinya menjadikan sesuatu yang baik, yang setiap saat itu ada perubahan, ada keindahan, kebaikan dan seterusnya itu bertambahnya kan. Maka disebut riba itu kan tambahan gitu. Itu makna dari salah satu akar kata dari tarbiyah gitu. Nah, artinya bahwa tahfidz bermakna tarbawi
intinya bahwa ketika seorang interaksi dengan Al-Quran, itu memindahkan Al-Quran ke dalam dadanya dan kemudian menjadi aktivitas hariannya, maka seluruh tahfidz itu, entah itu ketika mulai menghafalnya, mengulang-ulangnya, murojaah ketika sudah hafalnya, atau tadi menjadikan sebagai zikir harian, di artinya itu bermakna murojaah, maka semua itu harus mampu menambah sebuah kebaikan-kebaikan dalam aktivitas dirinya. Contoh nilai tarbiyah dalam tahfidz adalah misalnya dari sejak awal ya, skillnya itu akan melatih. Contoh misalkan nilai tarbawiynya adalah sabar gitu. Ya. Orang tidak akan bisa menghafal Al-Quran kalau nggak ada sikap sabar gitu. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra gitu. Ya. Jadi ketika dia harus menghafal ada kesulitan, itu juga sudah hafal hilang lagi, dia harus kuatkan, itu akan melatih seseorang itu untuk bersabar. Begitu juga nilai tarbawi adalah kedisiplinan. Kita dituntut untuk disiplin, termasuk disiplin waktu. Ada saatnya hak untuk tadi menghidupkan sunnah Nabi dalam surat Al-Mulk, menghidupkan sunnah Nabi di pekanan, ada surat Al-Kahfi, ada surat Yasin, ada surat As-Sajadah, ada surat Al-Insan, ada surat Al-Jumu'ah, ada surat Al-Munafikun yang pekanan-pekanan itu. Ada yang 3 harian itu. Kalau kita mau kembali lebih kualitas nilai tarbiyah kita tingkatkan lagi, ada aktivitas 3 harian, misalkan surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu aktivitas 3 harian gitu. Ya, karena ada sabda Nabi, rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu kurang lebihnya dalam hadis tersebut itu akan membuat setan itu keluar dari rumah dia dan kembali lagi pada dia akan keluar selama 3 hari dan kembali lagi, berarti terus hari keempat dia akan kembali lagi. Nah, kecerdasan tarbawi dari para sahabat itu agar setan tidak kembali lagi ke dalam rumahnya, maka mereka mencoba dengan kesabaran, kedisiplinan mereka untuk menjadikan khatam Al-Quran 3 hari sekali. Itu salah satu spirit yang dilakukan oleh kualitas kedisiplinan keimanan para sahabat itu, mereka khatam 3 hari. Kalau khatam 3 hari berarti hari keempat dia sudah kembali bertemu dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Sehingga setan mau masuk lagi, nggak bisa lagi masuk ke dalam rumahnya. Itu salah satu nilai tarbawinya. Ya. Belum lagi dan lain-lain dari aspek tarbawi, kualitas diri itu akan meningkat ketika seorang itu menempatkan aktivitas tahfidz itu sebagai aktivitas tarbawi. Nah, begitu juga tentu bagi seorang dai adalah menghafal itu sebagai aktivitas untuk mengumpulkan bekal-bekal dalam zadul dakwah, dalam berdakwah di jalan Allah SWT. Ya, itu nilai tarbawi. Yang terakhir saya singkat saja kata nasihat dari Syekh Abdul Fattah itu bahwa aktivitas ketiga yang harus kita infakkan dalam harian kita adalah bagaimana agar kita tidak boleh lepas dari agenda atau jadwal untuk mentadaburi Al-Quran. Tentu tadabur yang bermakna jihadi, tadabur yang memiliki spirit perjuangan, ya, bukan ke tamatul akal itu. Selama ini kan ketika tidak meluruskan niatnya, maka mengkaji Al-Quran itu, mentadabur Al-Quran itu sebagai sebuah kepuasan intelektual. Maka itu kalau kita lakukan itu, ya kita kalah jauh dengan orientalis. Orientalis itu untuk mengkaji Al-Quran, mentadabur itu sebagai sebuah kepuasan intelektual. Ya. Atau orang banyak sarjana-sarjana Al-Quran atau profesor Al-Quran, tapi karena itu ketika itu hanya sebatas sebuah kajian ilmiah, maka tidak akan sampai pada tadi tujuan utama Al-Quran itu sebagai kitabul hidayah. Maka berkali-kali Allah Ta'ala berulang-ulang dalam beberapa ayat itu mengingatkan tentang fungsi dari Al-Quran itu sebagai kitab hidayah. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika Al-Quran itu ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yaddaburu ayati wa litadzakkaru ulul albab. Atau di ayat ini wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum tuflihun. Dan seterusnya ada beberapa ayat yang mirip gitu. Nah, artinya bahwa tadabbur Al-Quran agar bermakna jihadi, nilai perjuangan itu harus
menjadikan tadabbur itu, atau tadabbur itu kan kesiapan untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam. Jadi kesiapan kita untuk tadabbur dubura artinya kesiapan kita untuk menjadi makmum gitu. Jadi kesiapan kita untuk mengumpulkan sekian fungsi Al-Quran sebagai keberiman berkah tadi. Jadi nilai keberkahan Al-Quran itu akan kita dapatkan ketika pintu hidayah itu kita buka dengan tadabbur Al-Quran. Oleh karena itu ya, dan dalam skillnya itu para sahabat, contoh misalkan, para sahabat itu mengkaji Al-Quran 10 ayat, dikaji betul, baru kemudian 10 ayat berikutnya. Itu skillnya, artinya cara bagaimana agar Al-Quran itu betul-betul cara bagaimana untuk mentadabbur Al-Quran agar dengan 10 ayat itu mampu menggerakkan, mana jihadinya gitu, menggerakkan, mendorong dirinya untuk mampu meningkatkan kualitas perjuangannya di jalan Allah Ta'ala. Jadi energi penggerak dalam amal perjuangan. Sehingga dalam pesan akhirnya beliau menasihati kepada kita, Syekh Abdul Fatah itu, yang disebut dengan tadabbur jihadi itu adalah bahwa fungsi Al-Quran mampu menggerakkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan Allah SWT, baik siap untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raganya, hartanya, waktunya, dan seluruhnya untuk hadiah mardhatillah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tadabbur yang sesungguhnya. Jadi mengaplikasikan, mengimplementasikan, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas dirinya, untuk menggerakkan. Jadi setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia mengkaji, setiap dia mentadabbur, itu tergerak, ada sebuah ruh, sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, itu makna jihad sebetulnya. Jadi berfungsi sebagai ruh untuk apa? Untuk menggerakkan. Karena orang itu akan tergerak ketika ruhnya itu hidup atau ruhnya berfungsi. Orang akan mati, orang akan berhenti dalam amal ketika ruhnya itu tidak hidup atau lemah. Nah, itulah fungsi Al-Quran sebagai tadabbur, untuk mensikapi aktivitas Al-Quran itu atau berinteraksi dengan Al-Quran dalam hal tadabbur jihadi. Demikian yang saya sampaikan. Ada tiga aktivitas harian yang harus terus terjaga, dipelihara dalam amaliyah seorang dai. Itu adalah tadi pertama tilawah ta'abudi, yang kedua adalah tadabbur, kedua adalah tafid tarbawi, dan ketiga adalah tadabbur jihadi. Allah alam sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.